Assalamualaikum guys, kembali lagi di Asli No Palsu Channel. Agak berbeda guys, karena ada sedikit cerita mistis dari ayah. Gak usah pakai lama-lama lagi, kita dengarkan saja, langsung kita tanya kepada ayah. Halo guys, kita ketemu lagi. Nih, kita langsung tanya ayah guys. Ya gimana ya? Waktu itu katanya ayah punya cerita mistis tentang penggandaan uang ya? Betul. Itu gimana tuh ya? Banyak yang penasaran nih cerita. Ya alhamdulillah pada hari ini kita ketemu lagi di Asli No Palsu Channel. Ayah mau cerita dikit pengalaman ayah, mudah-mudahan pengalaman ayah ini bisa bermanfaat buat kita semua. Pada saat itu 15 tahun yang lalu ayah seorang driver atau supir pribadi bekerja kepada bos ayah yang ayah tuh selalu setiap hari mengantarkan ke kantor pagi, pulang sore, pulang malam. Singkat cerita pada saat itu ayah juga nggak ngerti sesuatu hal yang namanya penggandaan uang, yang namanya apapun ayah nggak ngerti. Tapi karena ayah seorang karyawan atau seorang supir, pada saat itu begitu pulang dari kantor, bos ayah ini pesan sama ayah. Kata bos ayah gini, "Bang, besok bisa nggak antar saya ke satu tempat, tapi nginep, mungkin bisa 2 hari atau 3 hari." Ya kan nggak banyak tanya, "Kemana Pak?" Ya tapi pokoknya ini satu tempat, kurang lebih ke Kulon gitu. Singkat cerita ke Kulon ya. Kulon tuh bisa Banten, bisa Tangerang. Nah pada saat itu ayah juga bertanya-tanya, nah kok ini bisa nginep 3 hari, apa permasalahannya gitu loh. Kebetulan pada saat ayah pulang, ayah bilang sama mamanya anak-anak nih, sama istri. Ayah bilang, "Mah, besok bos saya mengajak ayah, tapi kayaknya nginep. Emang ada apa?" Ayah asumsi sendiri. Padahal bos saya belum bilang tuh, asumsi sendiri bilang begini katanya. "Kayak sih bos menjual tanah gitu loh. Kayak bos menjual tanah karena takut nanti di sana belum selesai. Akhirnya bolak-balik kan waktunya lama. Makanya nginep supaya nanti begitu selesai baru balik." Ya alhamdulillah ayah dijanjiin katanya. Kalau misalnya berhasil ini selesai jual tanah, ayah dikasih lebih, kasih bonus gitu. Ya kan ya gira-gira enggak, tapi karena baru kali ini ayah pengalaman ayah untuk nginep selama 2-3 hari, tempatnya pun belum tahu gitu loh. Pada saat itu cerita kayak mamanya ya mungkin karena melihat ekonomi itu duit, ya udah nggak apa-apa kalau emang ada hitungannya sih 3 hari 4 hari kita aja siapin lah buat salinan barang 2 biji gitu, bawalah salinan karena besok jam 5.30 aja udah berangkat. Dari perjalanan pagi tadi jam berapa? Jam 5.30. Jam 5.30 itu dari Jakarta. Ya. Nah dari Jakarta itu menuju ke mana? Ke satu tempat yaitu sebut aja Banten. Kulon lah, ujung Kulon. Lanjut. Sampai waktu itu kurang lebih sampai sana jam 2.30 atau jam 3-an lah. Kurang lebih itu. Sampailah ya. Pada saat itu ayah bingung banget, rasanya bingungnya kenapa? Ini acaranya apa? Karena nggak dikasih tahu. Cuma saya bertanya, "Pak, ada acara apa?" Bos gitu kan, "Bos, ada acara apa ini?" "Udah, abang tenang aja. Nanti pokoknya abang saya kasih lebih." Oh, diiming-imingkan. Ya, dikasih lebih uangnya. Yang tadi pokoknya nanti dihitung lah berapa. Nah, sampai di sana datanglah. Ya, ayah ngikutin di belakang satu tempat rumah yang ayah kira-kira ini rumah saudaranya atau rumah apanya. Tapi dalam benak pikiran, kayaknya ini udah melenceng, kayaknya gitu loh. Cuma perasaannya kita kan nggak mau karena kita kan seorang kerjaan, jadi nggak bisa. Pernah saya dengerin, saya dengarnya gini pada saat itu datang ke tempat, "Kalau bisa Pak, saya jangan minta tolong, minta tolong banget. Ini saya ada uang segini, ini ada ini. Kalau bisa, karena saya punya sangkutan sekian, kalau bisa jadi sekian gitu loh." Artinya apa? Bisa dilebihkan sekian gitu. Ingin menggandakan. Kayaknya kesana arahnya, tapi belum tentu seperti itu karena masih iming-iming. Nah ini kan cerita ya orang sih kayak pakai sorban, tapi gitu kan dapat datang. Cuman kan ayah berpikir gini, kalau orang ini bisa gandakan uang, lah
kenapa rumahnya kayak gini gitu. Yang datengin. Iya. Kenapa rumahnya kayak gini? Lah kalau memang bisa gadakan uang, dia aja rumahnya bagusin, halamannya, tempat duduknya, bangkunya. Terus lanjut cerita pas sampai Banten itu ada persyaratan apa gitu? Biasanya kalau buat penggandaan uang itu biasanya ada persyaratan dari si A untuk beli ini itu kira-kira ada nggak sih? Ya itu makanya ini mau cerita panjang ceritanya. Pokoknya kalau akhirnya udah mulai kayaknya ada kesepakatan, dipanggil. Jadi kan di luar nih, dia di dalam, ngobrol saya di luar, panggil ya, Pak, masuk Pak, masuk sama bos nih, kamu bilang sama tuan rumah. Artinya nih sebetulnya, katanya orang pinter lah, nggak tahu lah, apa orang setengah pinter. Akhirnya dipanggil, ditanya ayah gini, ditanya sama bos saya, Bapak ini siapa? Supir saya, begitu. Bapak kira-kira mau nggak kalau Bapak ini mengaku keluarga? Maksudnya saya ayah ini untuk David keluarga oleh bos saya ini. Iya. Emang kenapa? Kalau Bapak bisa mengakuin keluarga, ini bisa berhasil Pak. Karena dalam saya membantu orang itu yang saya bantu keluarga. Kalau masih ada orang lain, ini nggak akan berhasil, gitu loh. Oh jadi itu buat persyaratan. Nggak tahu persyaratan apa gimmick apa nggak tahu, tapi yang penting ayah suruh anggap keluarga. Oke lah gitu. Akhirnya beliau ngomong gini, kalau udah keluarga, Bapak udah aman. Anggap keluarga ya, anak atau adik atau apa nggak tahu lah. Pada kata bos saya, ya siap Pak, siap gitu. Akhirnya Bapak mau nggak sebelum berhasil ini, Bapak memberikan kepada keluarga Bapak ini 10% dari yang apa itu Bapak terima. Nah ini pikiran ini udah kacau nih. Ini pasti kayaknya ini menggandakan uang nih, gitu loh. Cuman inget aja karena perasaan doang sangkutin. Akhirnya kan udah gitu ya. Oke dah kalau gitu. Nah dalam hati ini berbunga-bunga nih. Kalau dapat 10% dari sekian kayaknya berapa nih perasaan gitu. Oh sudah mengharapkan. Ya tapi kita nggak percaya, tapi ada harapan itu karena kita kerja kan. Oke, terus itu untuk tadi kayak persyaratan yang dibeli itu apa aja ya kira-kira? Iya, ini unik. Persyaratannya pertama begini, dibaca, bisa dikasih gambaran. Bapak kalau ini nanti malam kita udah mulai secara ritualnya untuk kita bersemedi kalau kata bahasa itu artinya untuk kita ritual lah. Ini Bapak tolong hari ini nanti jangan sampai malam jam 8 malam udah harus ada. Pokoknya beli buah 40 buah, setiap buah macam-macam. Dalam 40 macam buah loh. 40 macam buah. 40 macam buah. Jadi itu kategori apa aja buahnya? Ya pokoknya bebas, yang penting 40 macam. Mungkin asal jangan durian kali, karena kalau durian kan susah bawanya. Kayak misalnya gini, kayak buah duku, rambutan, apel, jeruk, 40 sudah cari. Menteng, kokosan, salak, itu kan termasuknya salah satu 40 buah gitu kan. Paya, blimbing, itu banyak semua. Bebas buahnya itu. Bebas. Yang penting jenisnya beda-beda. 40 macam. Nah, kan kita di sana, kita kan dari Jakarta, sedangkan kita di daerah sana, di daerah Banten. Mana tahu 40 buah dari mana coba? Kan gitu kan. Saya berpikir, ini kayaknya nggak masuk akal amat sih. 40 buah di sini, nyarinya kemana 40 buah? Sedangkan malam ini harus ada jam 8. Kita udah jam 3, jam 4 udah mau nyari ke pasar mana? Akhirnya kayak gini. Itu orang pintar itu bilang, gini aja Pak, kalau Bapak Bapak sanggup kira beli, kalau saya beli silakan mau beli. Sekilonya paling sekian, kurang lebih hampir sekian gitu. Dihitung kurang lebih hampir 3 juta, 4 juta gitu kan itu. Akhirnya ya kayak bos saya ini kan dia nggak tahu jalan kemana belinya. Kata bos, gini ya Pak, saya minta tolong aja sama Bapak, ada nggak orang sini orang Bapak yang bisa beli? Bisa, ada. Padahal saya ya ini kan memang triknya dia sepanjang ngeluarin duit itu kan pikiran saya nih. Akhirnya diberikan duit 3,5 juta, kalau misalnya itu 3,5 juta, belilah 40 buah itu. Walaupun dengan buahnya ada yang nggak tahu lah, ada yang sekilo, nggak tahu buahnya. Tapi akhirnya dapat itu buah itu. Dapat. Cuman saya lihat yang ibu persyaratan ditampah itu nggak ada 40 buah, ditutupin kain putih. Setelah beli buah itu lalu beli apa lagi? Itu belum beli. Buah sama itu doang, kembang 7 rupa. Kembang 7 rupa. Udah buah 40 buah sama kembang 7 rupa, udah itu. Akhirnya pada saat ini udah buah udah ada ya. Buah udah ada. Persyaratannya udah terpenuhi. Udah ada. Terus
dari semua itu musyawarah, akhirnya kita diajak lah, dimusyawarahkan nanti habis maghrib kita siap-siap untuk berjalan menuju satu pemakaman. Itu masih di wilayah Banten situ. Itu yang ikut ayah sendiri atau sama bos? Sama bos. Oh, jadi bertiga. Nah, karena tempat itu ini benar-benar kayak goblok di situ. Seakan-akan hilang iman, hilang apa, goblok banget. Cuma ayah kan orang kerja. Iya. Kita mau ngapain? Saya bilang sama bosnya, bos, Pak, ini kita acara apa? Mau kemana? Kayaknya nggak masuk akal banget sama hati nurani saya nih kayak gitu. Bang, tenang aja bang, kagak ada jalan lain bang. Saya katanya gitu. Saya nggak ada jalan lain dan saya juga artinya ini terpaksa, tapi saya yakin karena informasi yang saya dapatkan ini dari teman saya yang saya percaya. Kebetulan dia orang sini juga, jadi dia tahu persis banyak yang terbukti gitu loh. Sebelumnya ada informasi, makanya saya bilang nih, ya saya nggak bisa bilang apa-apa, tapi dalam hati saya tetap ngelawan nih, perasaan dalam hati. Akhirnya pergilah ke satu tempat jam setengah 7 maghrib. Sampai sana tuh ada sebuah makam itu ditutupin kain putih, kayak ada pala gitu. Kayak makam keramat gitu. Iya, kayak ada palanya dong. Tapi kata makam siapa? Saya nggak tahu. Tapi karena ke makam, datanglah ke makam sana. Itu posisi makamnya benar-benar di dalam hutan gitu. Hutan bukan gede-gede. Tapi kayaknya makam batunya. Makamnya. Tapi bukan makam keramat. Kayaknya makam itu makam biasa bikinan nggak tahu. Tapi memang kagak ada orang jarang, nggak ada orang apa. Nggak terurus gitu loh maksudnya. Tapi katanya beliau saya dengar sih, ya inilah makam ini yang bisa memberikan suatu hal yang cepat karena di sini tempat-tempatnya jadi kumpul. Udah, masya Allah. Nah, pas pada saat di makam itu ada kejadian-kejadian yang emang benar di luar nalar gitu nggak? Nah itu kalau kejadian itu belum terjadi. Belum. Itu nanti setelah ayah ini ada kelanjutannya. Karena ayah dari situ itu nggak berhenti. Jadi gini, dia nggak, ya artinya sedikit mafia sih. Kalau mafia ngerti nggak? Kalau mafia itu yang megang nggak satu orang, aku melihatnya. Jadi kayak ada dari si A, si B. Setelah dari makam itu katanya dia dapat wangsit, saya nggak sanggup Pak. Gitu. Oke, terus tadi kegiatan di makam itu ngapain aja? Nggak tahu, saya mah ikutin di belakang. Dia mah baca-baca nggak tahu, bacanya nggak bukan bacaan apa, cuman ya biasa lah muter-muter gitu. Cuma artinya pemberian sembahan tadi yang buah di atas kayak tampah itu bundar, itu pun juga buahnya nggak tahu saya buahnya itu bikin putih gitu loh. Nggak tahu, saya tahu tuh buahnya apa ya nggak tahu. Cuma kita makan ngikutin. Kalau saya kata sih kalau saya salah. Akhirnya tuh cuman dalam hati ini jadi bertengkar dalam hati saya. Tapi karena saya kerja, kena ayah ngikutin bos, ya udah jalanin aja. Sampai sana akhirnya lah titik di situ saya dengar ini dalam pembicaraan bos ini kayaknya saya ini kurang sanggup Pak. Ini harus guru saya ngerjain. Jadi inilah nggak tahu kan ya. Itu kira-kira di situ berapa jam di makam itu? Paling 1 jam. Oh 1 jam. 1 jam. Setelah 1 jam itu selesai si A-nya baca-baca mantra, lalu dapat wangsit itu kita bilang, ngobrol keluar. Wah Pak, saya kagak sanggup di sini. Harus guru saya ngerjain. Harus guru saya ngerjain. Tapi guru saya nggak ada di sini. Adanya di Bogor. Jadi dioper lagi di ke Bogor kita. Tuh, nah akhirnya buat si orang pintar itu telepon ke Bogor. Saya dengerin karena di loudspeaker ya. Iya. Kencang suaranya, dengerin. Mbah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak, ini saya minta tolong Mbak, ini ada saudara saya begini, minta tolong gini, malam ini harus minta banget Mbak. Saya dengerin. Gimana keadaannya, perlu nggak, darurat nggak gitu. Keadaannya mungkin saya hanya bisa menolong orang yang darurat, orang yang kelipat utang, orang yang kira-kira ya itu meyakinkan saya kayak gitu ya. Udah ngomongnya bisa banget. Akhirnya ya itu begitu dengar cerita itu, saya dengar kabar di sono, oke berangkat. Jadi dari Banten itu kita langsung ke Bogor. Malam itu juga.
Dari Banten itu berangkat? Dari Banten jam setengah 9. Setengah 9 sampai Bogor Jam 4. Pagi. Kan dia hampir sama ke Jakarta, cuman jalan berbeda. Akhirnya ya capek nggak capek benar saya ini bawa nyawa ini orang banyak, tapi karena kerja mau nggak mau ayah ikutin. Terasa banget. Tapi sampai sana membuat nggak masuk akal lagi. Orang yang tadi dibilang gurunya, orang dibilang katanya orang pinter, orang dibilang katanya bisa menolong ini, ya rumahnya rumah petak. Masya Allah. Ini ya. Ada rumah petak yang aslinya yang nggak mungkin, kira begitu loh. Ini sih kita minta tolong kok kembali pasal begitu loh. Perasaan aja, tapi kena nggak berani sebut bahwa ini kita orang yang salah jalan enggak, tapi kena bosnya kan tadi udah yakinnya 100% bos saya. Akhirnya ngobrol itu gitu di apa namanya di tembok gitu kan, kamar di tembok liatin itu ada tengkorak, ada gambar keris. Ada keris, ada gambar-gambar yang kira-kira tuh di situ. Jimat-jimat. Iya. Masya Allah, saya bilang saya masuk ke dalam apa ini kira. Iman bertengkar ini. Secara nggak langsung iman bertengkar, tapi karena kita kerja lagi, balik lagi kita seorang kerja, seorang karyawan, nggak bisa kita memprotes, ya ikutin lagi. Nggak apa-apa lah, ikut lagi. Akhirnya setelah ngobrol jam 4 sampai pagi itu nggak tidur. Itu seakan-akan perasaan ini kayaknya berbayang. Apa iya. Saya dapat ini katanya dijanjiin kalau ini berhasil saya ayah dapat ini 50 juta nih kurang lebih. Buat ayah pribadi 50. Karena kalau bisa terima bos ayah ini hampir 500 juta. Makanya tadi perjanjian bisa dapat 50 juta ayah kalau ini berhasil. Makanya ayah dijadiin keluarga, sebagai keluarga oleh bos saya itu dan juga oleh orang pinter itu. Oke Pak, saya tolongin karena kebetulan tadi dari anak murid saya yang dari Banten itu nggak bisa bantu Bapak. Jadi saya ini sebagai gurunya beliau katanya saya bisa membantu Bapak kalau Bapak pasti jaya dan Bapak yakin. Kalau Bapak yakin saya mau membantu, tapi kalau Bapak nggak yakin saya nggak membantu. Ya kata bos saya yakin. Kalau gitu kalau Bapak yakin, Bapak udah bawa uang berapa? Gitu loh. Karena ini insya Allah nih katanya hari ini kita akan selesaiin dan kita akan beresin, mudah-mudahan terbantu dengan niat baik kita membantu orang lain, membantu saudara kita, membantu orang yang kesulitan, insya Allah terkabul. Bawalah uang itu diserahkan sebesar 15 juta. Itu dari bos. Diberikan kepada si A ini. Maha guru. Kalau gitu maha guru tuh. Iya. Jadi dari dalam pertama tadi ngaku ini gurunya. Ya. Itu pas posisi di Bogor ya? Di Bogor. Ini kalau kedua nih, yang dari Banten tadi ke Bogor. Jadi kedua. Nah itu setelah kasih 15 juta itu emang dia dimasukin plastik. Dimasukin ke plastik uang itu dengan syaratnya tadi. Makanya tadi yakin ya. Oke. Nah ini uang ini Pak, ini saya nggak bawa kemana-mana, saya taruh di peti ini. Dia ada peti, dimasukin dalam peti. Nah nanti kalau ini uang udah berhasil, ini peti ini kan segini, nanti peti ini akan penuh Pak. Yang tadi uang 15 juta kan tadi dikasihkan dikit tuh, cuman saya gini lah. Iya. Tapi nanti kalau udah berhasil, yang peti ini akan penuh uangnya Pak. Artinya berhasil menggandakan uang. Cerita, saya ingat ayah tuh pada saat itu bos saya nyari penginapan hotelnya sederhana untuk penginapannya. Nah malam ini kita harus ritual, harus ada tempat kamar yang bisa buat nanti dipakai untuk orang lain nggak ada. Nyewalah satu kamar, artinya dua kamar, saya sama bos saya yang maha guru satu kamar beda. Jadi dua kamar A sama kamar B gitu kan, cuma sebaris tapi nyewa satu kamar. Si guru di sini, ayah di sini sama bos. Akhirnya istirahat dari jam ya pokoknya istirahat itu malam lah kurang lebihnya sampai jam 11. Nah, terus si guru udah orang pinter itu datang ke kamar ya. Kalau dia masuk, ngomongnya begini, Pak, saya minta tolong nanti saya pakai supir Bapak mau saya ikut. Jadi dia memakai saya.
Bapak tuh nggak usah ikut. Jadi bos saya tinggal di hotel, saya diajak bawa nganterin dia. Jam 12 malam, teng ya, gitu. Nah, terus ayah dibawa lah tuh. Nah iya, karena dipakai saya, ya, akhirnya dia bisa anterin, ya udah saya balik mobil. Karena di belakang, dia bawa game bola. Nggak tahu game berapa kartu kosong apa game bola saya cari mobil, jalan lah. Dia pesan, Pak, Bang, ini kan udah keluarga semua. Kita udah keluarga semua sama bapaknya, sama tadi Pak si Pak tadi ya, Pak bos saya maksudnya. Abang saya minta tolong ini nanti dengan ikhlas, dengan tulus agar supaya berhasil urusan ini. Ini saya mau dibilang menuju ke satu tempat penyimpanan uang yang akan saya tarik dari itu dijagain dengan berjin berangkas gitu loh. Ini ada uang yang sudah ratusan tahun, ada uang di sini akan ditarik, nanti akan dijadiin sebagai uang pencairan. Sambil jalan dia pesan. Ini orang betulnya pesan sama saya. Abang, dia ngomongnya, Bang, nanti kalau saya bilang berhenti, abang langsung berhenti ya. Gak usah banyak tanya. Abang berhenti, langsung berhenti. Apabila saya suruh jalan-jalan, gak usah buka kaca. Gak usah, pokoknya berhenti. Jalanlah. Kurang lebih ada masa jalan tuh ada 5-10 kilo atau 15 kilo, gak tau lah, karena tengah malam ya, sepi jalan ya. Terang, pohon udah gede-gede, terang. Dan makin ke dalam tuh makin timbang lampu doang. Lampu, kalau nggak ada lampu tuh gak ada apa-apa. Itu nggak ada rumah atau apa nggak? Gak ada rumah, karena emang jalan sepi. Makanya kalau dibunuh dia ada sepasa kayaknya. Kita itu, ya Allah, lindungilah saya, ya Allah lindungilah saya. Jangan sampai dia ini perasaan saya. Ini anak bini ada di luar gitu, ya Allah. Ayo jalan. Begitu jalan perjalanan itu lampu, kalau kita matiin lampu itu nggak ada apa-apa. Tang kelihatan kiri kanan nggak ada apa-apa. Gelap. Itu lampu juga masih jauh, nggak ada kelihatan apa-apa. Dan begitu nyampe kira-kira itu ada rumah kayak rumah kosong gede. Rumah kosong Bandung kayak rumah gede, ada rumah kosong atau nggak kayak nggak dipakai tuh nggak tahu lah. Pagar udah berantakan loh kayak begini. Bang, nanti kalau rumah itu pas nyampe depan rumah itu berhenti ya. Ya. Kalau jam 2 main 1:30 kurang lebih hampir jam 1:30 ya. Begitu berarti nyampe berhenti kan. Ini di belakang kira-kira 5 detik atau 4 detik lagi. Buak. Di mobil goyang sama tuh. Seakan-akan tuh di belakang kita ada orang berantem di dalam mobil. Padahal sendiri dia. Makanya buak. Ya nggak tahu apa itu cerita gimana ya. Kita mah dalam si bilang tadi perasaan takut kayak nanti dia bunuh apa gimana kan. Kayak gue bisa nyambut. Ya. Saya pikir diam. Ada begitu. Buk. Bang, jalan. Aduh, bukan bilang cabut tadi lah pokoknya. Jalan. Oh, jalan. Akhirnya balik Bang, langsung ke tempat hotel tadi langsung jadi. Itu mah jalan nggak masih gelagapan kan, orang jalan kita udah malam gitu nggak tahu. Karena begitu Bang, jangan lewat Bang. Udah ini sampai alhamdulillah ke tempat penginapan, masuk ke tempat. Setelah itu sampai penginapan lagi. Sampai penginapan lagi, untuk masuk Bang, turunin dia belum dibawa tuh turun. Kita mau ke tempat, singkat ceritanya kita ke tempat kamar kita sama bos. Karena bos nunggu di kamar. Nah dia masuk ke kamarnya sendiri. Begitu nyampe kan, gimana Bang? Bos gitu kan nanya. Ya udah sih Bang, ikut dulu ya. Abang tahu ini. Ya emang tahu saya emang nggak tahu, saya mah di mobil. Jika di mobil, emang apa doang? Nggak tahu dalam mobil gerobak gitu ya. Begitu jalan berhenti ya gitu. Terus gimana sekarang? Ya udah kata nanti kita suruh masuk di sini, saya suruh masuk sini, nanti ditungguin. Kata dia tadi dikabarin kalau udah selesai di kamarnya, nggak tahu di kamarnya ngapain gitu loh maksudnya. Akhirnya kan kira-kira jam sampai situ nyampe rumah tuh waktunya 2:30, sampai jam 3 lah, jam 2:30. Nggak tidur tuh, akhirnya tok. Tuh kan benar dia. Datanglah orang itu. Datanglah orang pintar itu istilahnya, orang pintar apa orang setengah pintar atau datang. Assalamualaikum. Udah bangun ya, ini mau sebentar mau kasih tahu aja gitu kan. Bapak mana Bapak Mbak? Bapak minta tolong Mbak. Saya Bapak minta tolong minta bantu. Bapak jangan sampai tidur sampai jam 5 pagi sampai subuh, jangan sampai tidur sedetik. Tolong
baca ini. Bapak bantu baca ini. Oh, jadi setelah pengambilan uang itu masih ada persyaratan-persyaratan lagi? Itu ngambil uang itu nggak tahu udah ngambil uang dapur itu ngambil uang kata dia begitu. Dia alhamdulillah udah keambil uangnya, tapi belum bisa dicairin gitu, artinya belum bisa di ini karena ini uangnya masih mentah, masih uang gaib. Uang itu akhirnya kan Bapak tolongin aja biar uang ini bisa digunakan besok, bisa berhasil, Bapak bisa lunasnya utangnya semua, saya bisa tolong ini. Bapak tolong baca sholawat nariyah. Kan ditanya tuh bos, Bapak hafal nggak sholawat nariyah? Enggak. Lah kalau saya mah hafal, saya begitu kan. Saya hafal gitu. Nah, Bapak salah satu apa yang hafal ya? Bapak baca, nggak usah dihitung, nggak usah pakai itu, pokoknya sampai jam 5 dari sekarang nih, jam berapa nih? Sampai dari jam 3:30 lah. 3:30 sampai jam 5 sampai subuh tok azan, ya udah Bapak baca aja. Sholat, ya kalau gua nggak apa lah langsung betul. Tapi gua sholat, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salam. Gua hafal itu kan. Jadi bapak bos gua nggak hafal. Yang hafal kan? Ya saya baca dah. Udah baca ngatur-ngatur kayak gini. Udah baca tuh benar banget, baca aja. Yang penting kita baca aja orang-orang. Nanti setelah udah itu baru saya nanti sih kabarnya. Kita sambil nunggu Pak itu bos itu kayak baca apa tahu nggak tahu mimpinya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanqalu bil uqad wa tanfa'u bil qurab wa tuqda bil hawa'i wa tunalu bil raha'i wa sul khawatim wa yustasqal ghammamu ya jil karim wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Oh, gue udah kayak kantuk tidur gini. Orangnya tidur dari mulai di Banten, Bogor itu nggak tidur paling nggak tidur. Itu masih lanjut terus. Oh saya tidur burung itu kita apa jam itu udah ketemu pagi lagi kan nggak tidur, capek bener. Ada tok jam 5 subuh banyak. Selamat Pak. Dia gitu. Oh, berhasil. Aku bilang alhamdulillah Bang, udah berhasil. Tapi mohon maaf saya nggak bisa nunjukin Bapak. Yang saya tunjukin ini dari keluarga Bapak aja. Karena Bapak yang punya sambutan, punya tujuan, nggak bisa sekarang lihat. Yang Bapaknya bersaksi. Aku maksudnya nih saya bersaksi. Saya diajak kamarnya. Itu di kamarnya itu kan disaplai itu putih tuh. Itu banyak kayak darah, nggak tahu darah apa itu. Jadi darah. Di sampingnya ada kardus duit, lamparan, dia langsung gitu dibiasin. Nah, comot, Bapak, ini buat saksi, jadi bukti Bapak, nih pegang tuh ya, nah, paling atas diambil, kasih saya. Dikasih uangnya. Ya, ini Bapak besok beli rokok pergi ya, pengen tahu di sini laku nggak? Tapi ini belum semua bisa laku, kenapa? Karena belum ada syarat yang belum bisa dibeli. Oh, masih ada lagi. Masih ada syarat yang harus dikeluarkan. Tadi kan beli buah tuh 40 buah. Nah ini uang ini udah jadi, tapi belum bisa digunain. Ini uang ini bisa balik lagi kalau belum ada persyaratan. Akhirnya apa syaratannya? Ini kalau enggak pagi ini sampai jam 8 pagi, itunya sampai jam 8 pagi ini nih, itu kan udah jam 5 ya. Paling lama jam 8. Kalau jam 8 pagi ini kagak ada syarat itu, ini uang ini akan balik lagi tempat awal. Dasar. Akan hangus kembali. Hangus kembali. Jadi persyaratan itu harus ada sebelum jam 8 pagi. Nah, apa persyaratannya? Harus beli darah. Darah manusia. Darah manusia di PMI. Aduh, orang kita ngomong ini sama bos saya. Bapak, silakan. Ini duit udah habis, bos ini duit udah habis. Udah habis-habisan. Habis-habisan duitnya. Dari mulai perjalanan itu sampai itu udah beli, artinya tetek bengek itu kan makan, minum apa itu udah habis. Sudah jangan tadi dia 15 juta itu udah habis. Beli buahnya dari mulai dari Banten, beli buah Pak, hampir 3,5 juta. Kan duit itu memang duit itu memang boleh pinjam mungkin karena perjalanan itu. Sewa mobil apa bensin kan, iya bos, segala macam lah tetek bengek, parkir. Nah, bos itu mengambil tinggal 700 kalau nggak salah. Sedangkan itu katanya beli darah 1 bungkus 1,5 juta kali 3. Berapa kali 3? 4,5 juta. Susah. Harus ada sampai jam 8. Kalau ini nggak ada, gagal. Coba bayangin. Sudah kita dari 2 hari perjalanan, udah tinggal segitu. Ceritanya kalau nggak ada 4,5 juta itu gagal. Kira-kira orang diusahain gitu kira-kira? 500 Usahain. Diusahain. Akhirnya diusahain. Hanya sampai 5 juta.
Itu yang beli darah itu orangnya si gurunya ini atau ayah sendiri yang jalan? Tadinya begini dia ngomong, kalau bapak mau beli silakan, tapi jangan sampai lewat dari jam 8 sampai jam 8. Karena kalau jam 8 ini lewat kan bapak di sini ada channel untuk beli darah. Karena beli darah itu susah pak, kalau tanpa channel, artinya tanpa channel dalam lah gitu. Mau ngomong kan bos ini apa? Nyerahin duit nggak? Nyerahin duit. Ya udah pegang aja deh, bapak kan ada di sini udah channelnya udah enak begitu. Pegang 5 juta dah. Masya Allah. Jika ceritanya dibalik lah, udahlah dibawa apa tuh bungkusan nggak tahu lah. Tuh darah asli apa darah nggak tahu, pokoknya itu ceritanya dia bawa lah masuk kamar. Setelah masuk kamar, alhamdulillah ini semua coba bapak hitung dari semua jumlah ini yang bapak utang berapa tadi semua gitu. Tapi ini saya minta syarat apa namanya? Yang dari sekian ini bapak terima 450 juta aja ya. Karena yang 50 juta ini buat anak yatim. Panti jompo. Ceritanya nih, cerita singkatnya udah ya. Artinya tulisannya udahlah selesai deh semua tuh. Nah, ngobrol lah nyolong meter itu sama bos saya. Apa kata dia? Pak, ini mau dibawa langsung di begini dikadusin apa mau ditransfer? Karena kalau saya khawatir pak, zaman sekarang gini kalau dibawa uang tunai seperti ini, keselamatan bapak kayak di jalan saya. Kota ada kejadian. Ya, lebih baik mending ditransfer aja pak. Ada nggak uang nomor rekening yang kira-kira bisa terima? Ada. Nah, singkat cerita lucu tuh. Akhirnya gue telepon ke rumah. Ada nggak nomor BC-nya? Ada pak, apa istri saya? Karena kalau saya BRI, itu nggak bisa ke BRI, udah lambat itu kan. Nah, sekarang gini, bapak udah silakan, udah selesai semua, bapak pulang sini, kurang lebih sampai jam 2-an sampai sini. Jam 2 siang. Iya, langsung, kagak nggak pulang lagi, langsung cek karena ini kalau pulang kita katanya bawa duit, kata bos gini, kalau pulang kita langsung bawa segini, langsung pulang, langsung ke bank. Langsung ke bank. Terbaik makasih lah saya tahu, saya ngantri ke bank, masuklah nanya kepada ini, tak ada nomor ini apakah udah masuk transfer dari Bandung ini? Belum. Hah? Belum. Akhirnya telepon sana. Itu masih aktif. Buat. Assalamualaikum Pak Haji, ini belum ada dicek di Bank BCA, sudah nyampe Jakarta belum masuk uang ini. Oh mungkin karena skala besar, mungkin tunggu agak lama kali ya. Coba nanti dulu ya, mungkin antara 1 jam kemudian cek lagi. Jam 3 tuh mau tutup tuh bang. Gue udah sampai malu apa itu kan. Gue Karena bolak-balik. Akhirnya Pak ini udah mau tutup. Bukan bu, tadi saya yang udah kemarin ngecek tadi udah nyampe belum? Atau udah apa ya, udah nyampe belum? Transparan dari Bandung. Kata bos itu. Masa sih belum sampai? Orang udah sampai di sana udah ada buktinya udah apa? Lah mana ada bukti? Mana ada buktinya? Sampai ada bukti. Akhirnya si bosnya itu marah-marah ke resepsionis. Resepsionis bank itu yang jagain itu. Lah abang belum nyampe pak, dia dicek tuh. Coba belum ada kan? Akhirnya gini aja. Ditelepon lagi sana kan, belum sampai pak, ini udah bang udah tutup, udah hampir setengah jam 3 lewat udah tutup. Gininya pak, kata yang pintar itu sana, kemari ke bos saya. Besok pagi aja pak, besok pagi bapak cek lagi di bank, mungkin ini udah apa namanya, yang namanya elektronik kan kita nggak tahu, katanya dari mana ada yang di sana pagi error nggak tahu lah gitu ya. Bapak cek lagi besok aja, gitu kan? Ya, udahlah, kita pulang. Pulang tuh ke rumah, itu karena gak bawa duit itu, bisa cek udah masuk tuh.
Coba pikiran ini besok pagi, lama banget pagi jam 8 pagi jam lagi kan. Gini saya aja gak pulang ke rumah. Oh, belum pulang ke rumah. Belum ngasih tahu, masih di rumah bos. Karena kalau pulang ini kan pasti ada yang diharapkan, Iya. ada yang ditunggu ini dapat duit gini kan. Udah ngomong gini udah cari gini. Nah besok pagi jam 8, setengah 9 kita datang lagi sama bos saya ke bank lagi, dicek, belum keluar lagi, kagak ada. Oh gimana sih ini? Ditelepon di sana. Mungkin sampai entar pak, sampai pokoknya ini kira-kira pokoknya entar cek lagi pak, sampai jam cek lagi. Lu gua mah malu kita ngecek mau 5 orang liatin aja. Akhirnya jam 9 dicek belum keluar, jam setengah 12 tuh masih cek lagi belum keluar, jam 2 siang dicek lagi keluar, begitu ditelepon jam 3 udah gak aktif. HP sana Udah nggak aktif. udah gak aktif, Udah nggak bisa dihubungin nomor. agak bisa dihubungin nomornya. Berarti semuanya yang dilakuin itu berarti penipuan. Ya itu makanya ini cara prosesnya penipuan seperti itu. Baru sadar. Oh. Baru sadar. Begitu kita tanya, Anda kan penasaran nih. Dari yang awal nganterin. Dari yang awal nganterin itu yang ngasih tahu Bapak Bos ini kan penasaran dicari kan sana. Dia pun menghilang. Yang satu ditanya di sana yang waktu kita awal ke sana, lagi ke Kalimantan ternyata orangnya. Ternyata apa yang dalam hati terbesit pada saat pertama, kenyataannya di situ. Bos baru sadar tipunya seperti itu. Akhirnya semua sia-sia, pulang nggak bawa duit, utang tambah, sewa mobil juga belum kebayar, berapa macam coba kecewanya. Makanya mudah-mudahan apa yang ayah ceritakan ini, pengalaman ayah dulu 15 tahun yang lalu, bermanfaat buat kita semua yang masih percaya dengan segala hal seperti itu. Mohon dijauhkan, karena semuanya adalah penipuan belaka. Ya, alhamdulillah tadi cerita semua dari awal sampai akhir sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang ayah ceritakan, apa yang ayah sampaikan, pengalaman ayah dengan rasa hati bangga, rasa hati sedih, rasa hati terharu, mudah-mudahan bisa buat pelajaran buat kita semua, khususnya buat keluarga saya, buat saudara saya yang ada di sekitarnya, buat pelajaran kita. Dengan cara seperti apapun kita mendapatkan hasil dengan bekerja dan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan percaya apa yang disampaikan dengan memudahkan mendapatkan uang, karena itu adalah satu penipuan yang memang kronologisnya seperti itu, penipuan belaka. Dan jangan lupa terus saksikan di Aslino Palsu Channel. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah orang lagi. Ya,